Baik, nah sekarang kita belajar filosofinya tentang pendidikan retorika. Yang pertama, dasar pendidikan retorika itu apa? Dasarnya adalah filsafat manusia. Manusia itu apa menurut Quintilianus? Kalau di bukunya beliau pakai kalimat menarik. Manusia itu model para dewa yang jiwanya merupakan produk surga dengan akal untuk berpikir dan belajar. Ya oleh zaman itu dewa-dewa masih ada. Kok tidak bilang Allah, Pak? Ini abad ke... Ya beliau abad ke-1 Masehi meninggalnya. Ya masih kepercayaannya dewa-dewa. Tapi kan pandangannya bahwa manusia itu cerminannya Tuhan kalau pakai bahasa hari ini. Yang punya keistimewaan akal untuk berpikir dan belajar. Kata Quintilianus, akal itu sesuatu yang alamiah bagi manusia. Akal itu seperti terbangnya burung, seperti lari cepatnya kuda, seperti ganasnya binatang pemangsa. Itu kan alamiah semua. Burung bisa terbang, itu alami. Kuda bisa lari cepat, itu alami. Binatang buas ganas, itu alami. Loh, manusia punya yang alami apa? Akalnya. Itulah mengapa nanti manusia disebut binatang yang berpikir, karena dia punya akal. Jadi kalau ada yang tanya sisi khas alamiah manusia itu apa? Akal. Karena ada akal inilah, kata Quintilianus, terus berkembang aspek selanjutnya, yaitu linguistik atau kebahasaan, dan selanjutnya nilai-nilai. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Akal, bahasa, dan nilai. Kita itu jadi manusia yang utama karena punya akal, mampu berbahasa, dan menetapi nilai-nilai. Dalam kehidupan itu tidak ada sudah di makhluk yang lain. Hanya kita yang punya nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai kemanusiaan, nilai perdamaian, dan lain sebagainya. Jadi ini kekhasannya manusia. Dari sinilah nanti beliau terus lanjut, yo kalau begitu yo mari kita belajar retorika. Kenapa begitu? Karena sudah pasti bahwa manusia mengungguli hewan lain dalam hal akal dan ucapan. Mengapa kita tidak menerima bahwa kebajikan manusia terletak pada kefasihan dan juga pada akalnya? Kata Quintilianus, alam secara khusus menyukai umat manusia dan membedakan kita dari semua hewan lainnya dengan memberi mereka kemampuan bicara. Jadi keistimewaan kita itu kemampuan bicara. Oleh karena itu, yuk belajar cara bicara yang baik. Nah, inilah dasarnya kenapa kemudian harus ada pendidikan retorika. Baik, saya lanjutkan. Nah, tapi menarik, Quintilianus ini dikritik karena dia punya teori tujuannya retorika itu membentuk seorang manusia orator yang sempurna. Dia dikritik kenapa? Apa ada orang seperti itu? Orang yang bermoral, yang baik, sejak pencarian kebenaran sampai penyampaian kebenaran perfect, bijaksana sejati, baik sejati, sempurna moralnya, dan lain sebagainya. Ketika ada yang mengkritik begitu, Quintilianus menjawab begini,
Orang seperti itu mungkin belum ada. Saya tidak tahu ini abad 1 Masehi ya, sekarang abad 21, apa sudah ada saya juga tidak tahu. Tapi itu bukan alasan untuk mengendurkan upaya kita mencapai cita-cita itu. Ini kalau dalam sering saya pakai istilah ini yang disebut ideal. Ideal itu ya memang belum ada faktanya, tapi kesanalah kita menuju. Kayak kalian kalau sering bilang, Pak, besok itu saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, baik hati, tidak sombong, disayangi semua orang, dan panjang sekali. Terus kamu, lah apa bisa kayak gitu, apa ada? Loh, itu namanya ideal. Ideal itu sekarang belum ada, ya belum terpenuhi semuanya, tapi kesanalah kita menuju. Mungkin kita tidak sepenuhnya jadi orang baik yang sempurna, tapi kesanalah kita menuju. Itu jawabannya Quintilianus. Ya mungkin belum ada, tapi kan itu bukan alasan untuk kita, ya kalau begitu tidak usah belajar retorika lah, karena tujuannya idealis, tidak begitu. Ya tetap kesana kita menuju. Kata Quintilianus lagi, sebagian mencapai lebih banyak, sebagian kurang. Mungkin ada yang menguasai 50%, ada yang menguasai 20%. Tapi kata Quintilianus, kita tidak pernah menemukan orang yang tidak mencapai sesuatu melalui usahanya. Yo kayak kalian lah, kalian kan sering pakai kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Seandainya mengkhianati, ya mau gimana lagi? Wong sudah hasil. Jadi intinya, tidak pernah kok ada yang orang sudah berikhtiar terus tidak dapat apa-apa. Pasti dapat apa-apa. Ya paling tidak dapat hikmahnya. Ya. Jadi ya pasti ada lah. Bahkan yang pahit sekalipun ternyata juga ada yang bisa kita raih dari sana. Jadi tadi loh, kita menuju ideal tadi, ya sedikit-sedikit pasti adalah manfaatnya. Tetapi bahkan kata Quintilianus lagi, jika kita gagal, mereka yang berusaha mencapai puncak akan mendaki lebih tinggi dibandingkan mereka yang sejak awal putus asa untuk mencapai tempat yang mereka inginkan dan berhenti tepat di kaki bukit. Jadi kalau kita ibaratkan ideal tadi ada di puncak bukit, kita yang berupaya menuju ke sana itu pasti lebih tinggi, pasti lebih baik daripada yang sejak awal pesimis, sejak awal putus asa, tidak kemana-mana. Jadi yang pasti ada kelebihan kita dari yang diam saja. Baik, jadi ini dua asumsi tentang manusia. Nah, saya lanjutkan. Kalau tentang manusia tadi seperti itu, dilanjutkan ada pertanyaan. Terus apa yang harus dipelajari ketika kita belajar retorika? Jawabannya Quintilianus, ya semua pengetahuan, semuanya juga penting. Tapi yang paling penting apa? Bicara, menulis, dan membaca. Nah, coba kalian latih 3 hal ini ya. Membaca, menulis, dan berbicara. Sering saya sampaikan, ilmu kita, apalagi ilmu-ilmu bau filsafat ini, kemanfaatannya akan optimal lewat 2 jalur. Jalur pembicaraan dan jalur tulisan. Tapi kualitas pembicaraan dan tulisan kita akan ditentukan oleh ketekunan kita membaca.
Kalau kita males membaca, isi omongan dan isi tulisan kita mungkin tidak dalam, tidak luas. Jadi kuncinya kata Kointilianus 3, bicara, menulis, dan membaca. Kalian latihanlah semua 3 aspek ini. Mungkin ada yang, Pak saya lebih pinter bicara Pak, kalau nulis saya agak sulit. Mungkin yang lain, Pak saya pinter nulis Pak, kalau bicara saya kaku Pak. Ya monggo saja, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Mungkin ada, Pak saya nulis tidak bisa, ngomong juga tidak bisa. Ya latihan. Harus ada yang kalian kuasai. Biar demi apa? Kemanfaatan ilmumu. Jadi biar ilmumu tidak mandek, kalian bisa menyampaikannya atau menuliskannya. Dan itu berhubungan dengan membaca. Maka belajarlah cara membaca yang efektif, belajarlah cara bicara yang baik, cara menulis yang baik. Ini yang harus dipelajari. Kata Quintilianus, bakat, kesehatan, atribut yang berharga tidak ada gunanya tanpa guru yang terampil, tekun belajar, banyak latihan membaca, menulis, bicara. Jadi syaratnya 3. Terampil, tekun belajar, terus tadi 3 aspek, membaca, menulis, dan bicara. Jadi ada gurunya, ada ketekunannya dalam membaca, menulis, bicara. Nah, baik. Karena ini retorika, ya berarti titik tekannya ada pada bicara. Itulah mengapa kata Quintilianus, pendidikan retorika ini harus diberikan sejak dini. Sejak anak-anak belajar bicara. Maka penting, kata beliau, anak-anak ini didampingi atau kita ciptakan lingkungan pembicaraan yang positif. Karena dari situlah mereka menyerap kebahasaan. Ya kalau lingkungannya isinya tiap hari misuh-misuh, jangan kaget nanti dia masih TK misuhnya wis fase. Kenapa? Itu yang dia serap. Kalau orang di rumahnya nadanya tinggi semua, tiap hari gegeran, ya seperti itulah nanti dia bicara. Kalau yang di rumah banyak masalah sehingga intonasi bicara itu selalu pesimis, seperti itulah nanti cara dia bicara. Dia jadi minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Maka penting memastikan ada yang mengajari dia bicara dengan benar. Kalau orang tuanya tidak bisa, kata Quintilianus, bahkan cari perawat atau pengasuh yang bisa mengajari dia bicara yang baik, yang benar. Nah, jadi maka jangan dianggap sepele saja mengajari anak bicara. Yo, kalau sekedar mengajari anak bersuara bisa, tapi begitu dia mulai tertata pembicaraannya, mulai mengatur intonasi, nada, menata kalimat, itu peran orang-orang sekelilingnya penting. Di era fase inilah mulai terbentuk kemampuan retoriknya. Baik. Nah, ya dilanjutkan nanti menurut Quintilianus ya. Bahasa itu kalau versi beliau, karena dia orang Yunani Romawi, yang dipelajari dulu bahasa Yunani, terus setelah itu bahasa Latin. Ya kalau kita ya bahasa Indonesia lah, yang bahasa kita. Terus mungkin bahasa internasional yang bisa kita kuasai. Setelah itu baru bicara, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Terus baru ilmu-ilmu yang lain. Ini ada kalimat menarik. Tidak sengaja saya membaca ini, saya ambil. Kata beliau begini, aku khawatir bahwa sekolah
tidak menyediakan senjata untuk bertarung, tetapi tamborin. Tamborin kayak rebana itu ya. Maksudnya apa? Harusnya pendidikan, ya termasuk sekolah, itu memberi senjata pada peserta didik siswa. Sering saya bilang ilmu pengetahuan itu kan seperti alat, seperti senjata kita menghadapi kehidupan. Nah, semoga anak-anak yang sekolah ini dapat senjata-senjata untuk menghadapi hidup mereka. Tidak sekedar tamborin. Tamborin itu dia bisanya hanya ngendangi kalau bahasa Jawanya. Dia bisanya hanya mengiringi. Dia tidak terjun langsung kalau ada orang ngapain, dia yang nabui, ada yang dia yang ngendangi. Jadi ini dia tidak terjun langsung ke gelanggang. Dia bukan aktor utama karena dia tidak punya senjata. Ilustrasi jauhnya mungkin seperti orang yang kalau ada apa-apa dia rame bagian tukang komen, tapi dia tidak ngapa-ngapain. Isone ya komen saja. Nah itu, jadi dia hanya bisa mukul rebana. Dia tidak ikut menari. Orang lain yang menari, dia yang bagian ngendangi saja. Nah itu yuk, kekhawatirannya Quintilianus. Dia ingin sekolahnya itu memberi banyak senjata, banyak alat untuk siswa menghadapi hidupnya. Makanya tadi dia mengutamakan berpikir dan bahasa. Ini kan alat yang paling utama.